Halo guys, ketemu lagi bersama Ciel di channel Sispeng Project dalam segmen Tanya Ciel. Kita kedatangan tamu wanita cantik. Di sebelah aku ada kakak, siapa boleh diperkenalkan kah? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ane. Dan kakak dan aku udah tahu ini pasti namanya Kak Imel. Bener kan? Balik lagi kan sama aku, kembali lagi. Ya, kita akan berbincang-bincang di malam minggu ini. Biasanya nih, kalau perempuan-perempuan itu yang udah punya pacar, suka apel atau bareng pacar, tapi ini cewek-cewek ini berdua datang di segmen kita dan tanya Ciel. Dan aku akan tanya ke Ane dulu. Kak Ane, malam minggu itu kegiatannya biasanya apa sih? Sekarang Ya. paling kalau malam minggu ya nongkrong sama teman-teman atau di kosan nonton drakor, udah gitu. Kalau Kak Imel malam minggu biasanya apa? Kan Kak Imel single mom nih, biasanya kan bareng anak gitu. Terus kumpul keluarga. Kalau siang sih ya bareng anak, tapi kalau malam ngisi kekosongan ya paling main sama circle temannya aja, nongkrong apa gimana gitu. Kita akan tanya lagi ke Ane. Kak Ane, aku dengar Kak Ane itu pernah diselingkuhin cowok. Oh my god! Sampai gimana sih ceritanya? Aku pengen tahu. Ya kebetulan pernah, emang benar pernah diselingkuhin. Gimana ya ceritanya tuh? Ini sih apa? Ketahuannya tuh kayak di HP gitu kan? Ya. Soalnya kan dulu apa namanya tuh HP suka kayak dipegang gitu ya. Nah, paling di HP terus ada yang ngasih tahu juga, kayak ngasih tahu gini. Tapi awalnya nggak percaya, tapi pas udah ada bukti baru percaya gitu. Nah di situ kayak itu sih pertama kali diselingkuhin seumur hidup. Pembohong, kau pembohong. Kayak Pertama kali berarti Kak Ane wanita tersakiti gitu. Ditanya Ciel itu berarti Kak Ane baru perdana diselingkuhin Iya. cowok gitu. Sumpah. Kalau Kak Imel Pernah juga sama. awalnya sama sih kayak di handphone juga, cuman waktu aku emang sama pasangan komitmennya gini, oke gue percaya sama lu, apapun itu gue percaya, nggak pernah pegang HP-nya, nggak pernah tukar HP apa gimana, nggak pernah. Cuman even ya sampai ketahuan di situ, bukan pertama sih, untuk yang ke beberapa kali gitu. Berarti sama di segmen ini wanita dua-dua ini sama-sama tersakiti. Dan aku akan tanya ke Ane, perasaan Kak Ane itu gimana sih ketika tahu cowoknya kayak gitu? Dan Kak Ane masih nerima apa? Udah. lebih ke malu sih. Malunya kenapa? Selingkuh itu lebih ke malu, kayak gimana ya, awalnya kita percaya kayak terus bukan 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 aku yang lihat langsung gitu, kayak teman-teman, jadi tuh malu kayak ih cowoknya si Ane di belakang kayak gini, padahal si Anenya nggak tahu gitu kan, malu gitu ya. Yeah. Nah paling ya malunya, emang sih sakit hatinya ada. Terus Lebih ke harga diri ya. Oh gitu. ya pertamanya sih kayak kalau dia pas belum ada bukti sih dimaafin gitu, ya udah mungkin hilaf atau kayak gimana. Tapi pas ada bukti-bukti yang lain kayak dia kayak jalan bareng terus ya gitulah, jadi kayak nantinya bakalan kalau kita maafin bakalan diulang-ulang lagi kayak gitu, jadi ya udah mending tinggalin aja gitu. Berarti itu udah karakter berarti ya. Mm-mm. Kalau menurut Kak Imel gimana sih perasaannya dan rasanya itu ketika tahu diselingkuhin? Kalau buat aku sih bukan buat yang pertama kali ya. Kalau memang kalau Ane itu pertama. Kalau buat aku sih enggak. Udah terbiasa berarti. Udah terbiasa, cuman lebih kebiasaan itu enggak terlalu diambil sakit hati gitu. Enggak terlalu diambil sakit hati itu karena gini. Awalnya kan dari omongan, bukti
sama kelakuan, iya aku percaya. Oke, aku percaya. Dia mau ngomong apa, iya aku percaya. Lihat kelakuannya sama buktinya itu balance nggak. Terus even aku lihat HP-nya, nggak tahu dari orang lain, aku lihat sendiri. Karena kalau dari orang lain itu kan kemasuknya pihak ketiga ya, pihak ketiga. Aku lihat dengan kepala mataku sendiri. Aku nggak banyak omong ke orang lain, cuma bilang kayak gini aja. Oke, gue tahu. Dah, itu gue tahu. Jadi lebih ke cukup lebih tahu ya? Iya, even dia misalkan bilang mau alasan dengan apapun, mau bilang langit warnanya hijau, rumput warnanya biru, oke gue percaya, gue nggak mau ribet, dah. Nah, kita akan tanya lagi ke Ane nih. Kalau ke Ane tuh ketika udah dikecewain kayak gitu, ada nggak buat hati ke Ane buka lagi buat perasaan laki-laki lain gitu? Buat buka lembaran baru, karena kalau aku sih ya masih bisa lah rasa trauma itu masih bisa berjalan gitu, tapi ya mungkin lebih berhati-hati. Kalau buat Kak Ana tuh gimana sih? Kalau aku kan maksudnya tuh sebelumnya nggak pernah diselingkuhin, pas diselingkuhin jadi kayak pertama kali gitu, jadi kayak ini banget sakit banget gitu, jadi kayak ke cowok tuh jadi nggak percaya, terus kayak nggak percaya diri juga, terus kalau menutup hati sih enggak ya ke laki lain, cuman kayak lebih kayak hati-hati sekarang mah kalau misalkan pilih cowok kayak harus kayak gini kan. Dulu mah kayak sembarang kayak ya udah misalkan aku suka dia suka pacaran. Kalau sekarang mah kayak lebih hati-hati aja gitu, harus ini dulu harus tahu dulu dia kayak gimana karakternya, masa lalunya kayak gimana. Jadi kayak ya udah sekarang mah kayak males itu buat pacaran, kayak mati rasa gitu. Oh, jadi pengennya langsung akad nikah. Sih kayak apa langsung mau dinikahin? Nah, sekarang aku tanya Kak Imel nih. Perasaan Kak Imel ketika Kak Imel, oke, fine, aku tahu, oke, fine. Dia mau ngomong rumput hijau ini segala macam, tapi masih ada buat ngelanjutin gitu, buat cari lagi gitu, buka lembaran baru. Rasa trauma itu nggak ada gitu, ada nggak? Kalau cari lagi tuh Banyak. Mau kayak gimana pun cowoknya itu banyak. Apa gampang? Mau gampang mau banyak itu cowok banyak ya teh ya. Cuman kalau masalah trauma manusiawi, orang yang udah sakit hati pasti ada rasa trauma, kecewa, wajar. Itu dalam artian wajar. Tapi kalau misalkan mau cari yang baru lagi, kita harus adaptasi lagi kan. Jadi ngelupain yang dulu susah, yang nerima yang baru sulit ya. Bener nggak? Nah, aku akan tanya lagi ke Ana nih. Perasaan Kak Ana gitu ketika Kak Ana bilang ya lebih hati-hati. Tapi ada kalau sekarang yang deket bareng Kak Ana gitu, dia bisa bikin nyaman Kak Ana dan Kak Ananya oke, aku percaya, oke, fine, nggak apa-apa. Itu ada nggak? Belum ada sih sampai sekarang gitu tuh yang buat aku kayak percaya kalau cowok itu semua cowok itu kayak udah sama gitu. Belum ada, soalnya kayak semua yang datang tuh kayak Penasaran. Ya cuman penasaran doang paling, terus nggak akunya nggak seret juga. Terus ada yang masuk kayak mau serius, akunya yang nggak mau gitu. Iya kayak gitu. Buat Kak Imel, aku bakal tanya ke Kak Imel. Untuk sekarang Kak Imel ada nggak cowok yang bikin Kak Imel nyaman banget ketika Kak Imel udah ngalamin diselingkuhin 1, 2 mungkin berkali-kali gitu, ada nggak? Kalau yang buat nyaman mah ada. Cuman gimana ya? Ya nyaman kalau dari jarak jauh ngapain? Buat apa gitu? Mati rasa Ada. Iya ada. Trauma ada, trust issue ada. Buat Kak Ana sama Kak Imel, kesimpulan dari aku, memang sakit diselingkuhin, tapi jangan pernah bikin kalian berdua itu patah semangat. Kalian cantik. Terus buat Kak Imel juga sama, karena laki-laki itu bukan satu, banyak. Oke guys, makasih buat malam ini, buat Kak Ana dan Kak Imel udah sedikit berbincang-bincang di malam minggunya. Buat kalian guys, laki-laki, jangan pernah selingkuhin wanita cantik ini.
Belajarlah bersyukur, mencintai wanita. Karena mencari yang lebih itu tidak akan dapat. Lengkapilah kekurangan seorang wanita. Itu dari aku, guys. Buat kalian laki-laki jangan pernah jadi buaya. Oke, guys, buat kalian makasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Buat kalian yang mau jadi bintang tamu kita di channel Sispeng Project, kalian komen di kolom komentar. Makasih.